Everything Mother Earth transcends. Drop it on my car. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Akmal dengan NIM 211011401859 dari kelas 04 TPLP 022. Pada video ini saya akan membuat project UAS mata kuliah praktikum jaringan komputer. Di sini saya akan mengulas beberapa materi yang telah dipelajari sebelumnya. Di antaranya ada web server cloud, menginstalasi Linux dan juga WordPress. Selanjutnya ada instalasi Moodle, dan yang terakhir ada instalasi VPN server. Yang pertama di sini ada instalasi web server menggunakan cloud. Dalam instalasi ini ada beberapa aplikasi juga yang kita install, yaitu Apache, MariaDB, PHP, PHPMyAdmin, Webmin, dan juga Certbot. Instalasi ini kita menggunakan Ubuntu versi 24.04, versi 22. Selanjutnya di sini ada beberapa cara dalam proses instalasi. Untuk cloud yang kita gunakan yaitu ID Cloud Host, kalian bisa menyewa sesuai dengan kebutuhan. Oke, di sini yang pertama kita bisa membuat mesin virtual melalui ID Cloud Host. Kalian bisa memilih tipe yang akan kalian install. Ada juga aplikasi langsung yang bisa diinstal. Kita pilih virtual mesin, Ubuntu, dan juga lokasi servernya kita pilih di Indonesia. Lalu kalian bisa memilih beberapa ukuran yang akan kalian gunakan. Selanjutnya, setelah memilih, kita bisa mengisikan beberapa isian, yaitu username, password, resource name, lalu kita create. Saya akan contohkan langsung saja. Di sini, jika kita ingin membuat baru, kita klik new, lalu kita pilih ingin virtual machine atau langsung menginstal aplikasi. Jika ingin langsung menginstal aplikasi, di sini ada beberapa pilihan, yaitu Moodle, WordPress, Sister, Feeder, dan lain-lain. Tadi kita akan menginstal Linux, yaitu versi Ubuntu versi 22.04. Kita pilih lokasi Indonesia, lalu kita pilih ukuran sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini kita bisa isikan beberapa isian, username, password, resource name. Setelah itu kalian bisa meng-create-nya langsung. Jika sudah meng-create, di sini akan aktif virtual machine. Ini adalah beberapa virtual machine yang telah dibuat. Di sini ada banyak karena ini dipakai oleh beberapa teman saya, yaitu kelompok. Ini adalah mesin virtual mesin virtual Ubuntu yang kita buat. Di sini ada IP, ada nama username-nya, dan juga lain-lain. Setelah kita buat, kita untuk mengaksesnya kita remote menggunakan putih. Kita copy IP ini yang ada pada cloud, lalu kita masukkan pada putih. Kita coba saja. Sini kita tempel, lalu kita open. Kita login sebagai username yang ada di sini. Lalu masukkan password. Setelah berhasil login, ini adalah tampilan yang terdapat pada putih.
Nah, di sini kalian bisa meremote server melalui putih. Di sini ada beberapa langkah untuk melakukan proses instalasi, yaitu instalasi Apache, instalasi PHP, phpMyAdmin, dan lain-lain. Yang pertama ada instalasi Apache. Di sini sudah saya install sebelumnya. Sekarang kita coba cek saja. Ya, di sini telah berhasil diinstal, ada tulisan active running. Selain Apache juga ada MariaDB. MariaDB kita cek juga apakah dia sudah terinstall. Kita copy saja dari sini. Ya, MariaDB juga sudah aktif. Selanjutnya ada PHP. Di sini kita bisa cek versi PHP yang diinstal pada Ubuntu. Di sini ada info tentang PHP yang terinstall. Kita juga bisa melihatnya melalui browser. Di sini kita bisa masukkan IP lalu info.php. Nah, ini tadi telah saya buka. Ada IP 103.181.143.195. Ini adalah info mengenai versi PHP yang telah diinstal pada Ubuntu. Selanjutnya, instalasi phpMyAdmin. phpMyAdmin ini berfungsi untuk membuat database. Kita juga bisa ceknya melalui browser. Kita cek dengan memasukkan IP. phpMyAdmin. Kita masukkan kata sandi. Ya, ini adalah phpMyAdmin yang telah kita install. Selanjutnya ada juga webmin. Webmin ini bisa kita cek melalui browser. Ya, ini adalah tampilan dari webmin. Di sini ada nama hostname, operating system, dan lain-lain. Setelah itu, setelah kita menginstal web server, kita juga menginstal WordPress. WordPress ini kita install untuk membuat sebuah website. Langkah pertama untuk menginstal WordPress yaitu pointing domain ke server VPS. Untuk melakukan pointing domain, yang pertama kita buka Cloudflare. Di sini sudah saya buka Cloudflare. Untuk menambahkan record, di sini kalian bisa add record, lalu masukkan nama di sini. Lalu masukkan IP yang ada pada cloud. IP ini. Lalu kalian tinggal save. Karena saya telah membuat sebelumnya, di sini ada tampilan yang sudah saya buat sebelumnya. Setelah melakukan pointing,
kalian cek propagasi melalui DNS checker. DNS checker kalian bisa buka di browser, lalu kalian masukkan domain yang kalian punya. Sini ada domain saya, kita search, dan ini adalah cara untuk melakukan cek propagasi. Selanjutnya, untuk menginstal WordPress, di sini download file installer melalui putih juga. Kalian bisa masukkan perintah ini melalui putih. Karena saya sudah menginstal, jadi tidak perlu ya. Kalian ekstrak. Setelah download WordPress, kalian membuat virtual host. Membuat virtual host ini kita lakukan pada webmin. Di sini kita cek pada server, Apache Web Server. Ini adalah beberapa virtual host yang sudah saya buat sebelumnya. Sama ya seperti yang ada di sini. Di sini kita membuat untuk port 80 dan juga port 443. Ini adalah virtual host yang telah dibuat sebelumnya, sama seperti yang ada di sini. Setelah itu kita menginstal SSL Let's Encrypt. Ini juga dilakukan pada putih. SSL Let's Encrypt ini untuk mengamankan website kalian. Jadi ketika kita buka di sini, kita coba buka akmal.kelompok1. Kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini terdapat gambar gembok. Ini berarti website kalian sudah aman karena kalian telah menginstal SSL Let's Encrypt. Selanjutnya kalian buat create database untuk WordPress. Caranya untuk membuat database baru yaitu klik akun pengguna, lalu kita add user account. Di sini kalian bisa mengisi beberapa isian. Jika berhasil, akan tampil di sebelah kiri apa yang tadi telah kalian buat. Selanjutnya untuk instalasi WordPress, kalian bisa ikuti saja perintah-perintah yang ada di sana. Ini yang telah saya install sebelumnya. WordPress ini jika berhasil tampilannya akan seperti ini. Ini tapi belum saya ubah apapun, masih default. Untuk melihat tampilan dari backendnya, kita bisa tambahkan di sini. Kita cek dulu. Tambahkan wp min admin. wp min admin. Ya, ini adalah tampilan dari backend WordPress. Di sini kalian bisa melakukan editing pada website kalian, apapun itu. Selanjutnya, setelah WordPress selesai, kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini ada instalasi Moodle. Moodle ini salah satunya untuk membuat e-learning. Langkah pertama,
kalian bisa melakukan pointing domain seperti yang dilakukan WordPress sebelumnya, yaitu menggunakan Cloudflare. Kalian bisa membuat nama baru di sini dan juga memasukkan IP address. Lalu kalian tinggal save, nanti muncul pointing domain baru. Setelah melakukan pointing, cek propagasi domain seperti tadi. Lalu kalian bisa mendownload Moodle dan mengekstraknya. Di sini juga dilakukan pada putih. Setelah itu melakukan create virtual host, sama seperti langkah membuat WordPress tadi, dilakukan pada webmin. Di sini juga terdapat 2 virtual host yang telah saya buat sebelumnya. Setelah membuat virtual host, membuat database untuk Moodle. Langkah-langkahnya hampir sama seperti membuat database pada WordPress ya. Kita buat menggunakan phpMyAdmin. Di sini ada beberapa database. Yang pertama Moodle untuk Moodle dan Akmal ini untuk database WordPress. Setelah membuat database, install SSL Let's Encrypt sama seperti tadi. Lalu kalian instalasi Moodle. Di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Ada beberapa langkah-langkah penginstalan Moodle. Setelah berhasil, kalian juga bisa membuka Moodle yang telah dibuat. Kita coba di sini. e-learning akmal.kelompok1.my.id. Kita buka. Ya, ini adalah tampilan dari Moodle yang berhasil diinstal. Kita login. Ini adalah tampilan home dari Moodle. Ini tampilan dashboard dan juga my course. Saya telah membuat satu course, yaitu praktikum jaringan komputer. Selanjutnya yaitu materi VPN server. Untuk VPN server ini kita buat baru mesin virtualnya. Di sini saya sudah membuat mesin virtual untuk VPN. Ya, untuk VPN ini kalian yang pertama yaitu membuat mesin virtual untuk VPN. Di sini kita menggunakan app katalog. Kita pilih Mikrotik. Lalu kita pilih lokasinya Singapura. Dan kita pilih size yang harga 75.000. Selanjutnya kita isikan beberapa isian seperti tadi. Setelah berhasil dibuat, di sini akan muncul mesin baru dengan nama Akmal VPN. Selanjutnya untuk melakukan setting konfigurasi, kalian bisa melakukan setting melalui Winbox. Di sini kalian copy IP public yang ada pada akun cloud, lalu kita connect melalui Winbox. Setelah masuk, kita melakukan beberapa setting, yaitu yang pertama di sini kita buat password. Selanjutnya kita checklist
enable pada bagian PPP. Selanjutnya pada bagian secret kita isi beberapa isian lagi, lalu kita masukkan IP local address 192.168.1.1. Selanjutnya setting firewall, kita ubah action menjadi masquerade, dan setelah itu kita lakukan setting VPN pada PC. Di sini sebelumnya sudah saya buat. Ya, di sini terdapat VPN yang kemarin sudah saya buat. Kita coba connect apakah bisa. Nah, ya. Kita masih bisa connect dengan VPN yang kemarin kita buat. Di sini kita cek apakah IP addressnya sama seperti yang kemarin. Kita cek menggunakan myIP. Karena saya telah connect VPN, jadi IP saya berubah menjadi IP seperti pada akun cloud, yaitu 103.187.147.184. Jika kita disconnect, maka IP-nya pun akan berubah. Kita coba refresh. Kita buka baru saja di sini myIP. Lalu kita cek IP. Ya, IP-nya telah kembali default, yaitu 111.1.123.118. Ini adalah IP dari ISP yang saya gunakan. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan materi dari pertemuan 12, 13, sampai 14. Cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.